Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'da alaina min barakatihi fid dharain. Wa yukrahu ayadatun. Wa yukrahu lan den makruhake. Lantin makruhake apa ayadatun nyambang menjenguk orang sakit. Tasukku kang abot apa ayadah anal maridi ing atase wong kang lara. Anal maridi ing atase wong kang lara. Jadi makruh hukumnya menjenguk seseorang sementara orang yang dia jenguk itu merasa berat, merasa tidak senang, merasa tidak susah ketika dijenguk. Wala yundaburan ora den sunahake apa ayadatu dzi bid'atin ngendami tau menjenguk wong kang duweni bid'ah mungkarotin kang mungkar. Tidak disunahkan menjenguk orang sakit yang mana orang tersebut itu adalah orang yang biasa berbuat bid'ah yang mungkar. Wa ahlil fujuri lan wong kang lacut, tukang gawe lacut. Wa ahlil fujuri lan tukang gawe lacut. Wal muksilan wong kang ngalap suap. Wal muksilan wong kang ngalap suap atau wong kang ngalap desel. Idza lam yakun makruh tidak disunahkannya tadi idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana lahum ya an lahum ora idza lam yakun lamun ta ora ana ta nalikane ora ana lahum iku tetep keduwene ahlul fujur di bid'atin mungkarotin. Terus ora ono apa korobatun kekerabatan, Jadi wa yukrahu ayadatun tasukku 'alal maridi. Makruh hukumnya menjenguk orang yang sakit ketika dia merasa berat atas jengukan tersebut. Ya misalkan yang menjenguk itu adalah musuhnya. Ketika yang menjenguk musuhnya ketika dia tahu yang menjenguk adalah musuhnya, maka dia tidak suka. Atau yang menjenguk itu adalah orang yang punya hutang kepada marit tadi dan belum dibayar, dia nggak suka, ya maka makruh. Nah terus ketika memang itu disunahkan menjenguk orang sakit, akan tetapi ketika yang sakit itu adalah orang yang biasa berbuat bid'ah, yang mungkar, itu tidak ada kesunahan untuk menjenguknya. Atau orang-orang yang biasa berbuat aniaya atau maksiat, atau berbuat fujur, bisa dikatakan berbuat tindak asusila, maka ketika menjenguk orang-orang itu tidak disunahkan. Atau menjenguk orang-orang yang biasa menarik pajak, yang biasa menerima suap atau menjalankan praktek suap, maka ketika orang itu sakit tidak ada kesunahan untuk menjenguknya ketika memang tidak ada hubungan kekerabatan. Kalau orang yang biasa berhubungan dengan suap atau orang-orang yang biasa bertindak asusila atau orang yang berbuat bid'ah itu adalah masih kerabat, ya maka masih disunahkan. Kalau itu tidak ada hubungan kerabat, ya tidak ada kesunahan untuk menjenguknya. Wala nahwa jiwarin lan ora sepadane tonggo, dan itu bukan tetangganya. Wala roja atau batilan lan ora wong kang den arep-arep tobate, dan tidak adanya harapan tobat bagi orang-orang tadi, ya maka tidak disunahkan. Kalau memang ada harapan untuk tobat,
ketika sudah sakit itu dijenguk dia bisa tobat, ya maka sunnah. Atau memang karena tetangganya, ya mau gimana tetangganya, kalau tetangganya ya sunnah. Lianna karena saat temane kita iku makmuruna dan perintah. Lianna karena saat temane kita iku makmuruna diperintah kabeh bimuhajiratihim kelawan ninggal kelawan ninggal dzibit atin mungkarotin ahlil fujuri wal muksi. Karena kita semuanya diperintahkan untuk menjauhi orang-orang itu, orang-orang yang berbuat bid'ah yang mungkar, orang-orang yang biasa berbuat tindak asusila atau berbuat tidak pantas, berbuat dolim, atau orang-orang yang biasa berhubungan dengan suami. Kita harus jauhi mereka, diperintahkan. Wa yundabulan dan sunaka apa antakuna rabyanto ono, apa antakuna rabyanto ono apa al-iyadatu nyambangi menjenguk orang sakit itu sebaiknya sunnah riban iku arang-arang utawa let-let, tidak kok terus menerus. Hari ini menjenguk, lusanya atau 3 hari kemudian, itu enggak kok setiap hari menjenguknya. Ayauman tegese ing dalam dina suci ba'da yaumin ing dalam dina kamune. Masalan kelawan umpamane. Hari ini menjenguk, besok menjenguk lagi, lusa menjenguk lagi. Itu sunnahnya tidak seperti itu. Fala yuwasiluha mula ora nepung atau ora nyambung sapa manha ing ayata kula yaumin ing dalam saben dina, kula yaumun ing dalam saben dina, illa ayakuna kejaba yen ta ana sapa man iku magluban aleh magluban tok iku magluban den lindih, iku magluban den lindih apa alaihi ing atase man. Sunnah menjenguk dengan cara yang tidak terus menerus, tidak setiap hari tapi jarang-jarang. Itu tadi selama tidak adanya keterpaksaan atau tuntutan yang harus dia kerjakan. Artinya ketika memang dia harus setiap hari datang, ya maka itu sunnah. Ketika setiap hari dia harus datang karena membawakan makanan, membawakan obat, membawakan dan seterusnya lah, pakaian ganti dan sebagainya, membantu berjalan menuju kamar mandi. Nah kalau seperti itu, lah itu setiap hari itu sunnah malah. Tapi kalau memang tidak ada taglib, tidak ada tuntutan harus setiap hari, lah itu sunnahnya menjenguk orang sakit itu jarang-jarang atau di jeda-jeda lah, dilet-leti, dipisah-pisah, nggak setiap hari. Naam ya bener jarane mengkono-mengkono. Yundabu antakuna al-iyadatu ribban. Ya memang seperti itu. Sunnahnya menjenguk itu secara ribban. Cuman nahwul qaribi utais padane kerabat. Wasodi kilan konco. Mimman nyatane uwong. Yasta nasu kang aring bihi kelawan man. Yasta nasu kang aring, kang aring itu maksudnya bahagia, suka, nyaman, bihi kelawan man sapa almaridu wong kang loro. Ayo tabarraku utawa ngalap berkah, utawa iso ngalap berkah sapa marid bihi kelawan man. Misalkan yang menjenguk itu adalah muridnya atau gurunya atau kiainya. Au yasuku utawa berat alaihi ing atase marid apa adamu ru'yatihi ora ningali man. Misalkan itu adalah istrinya atau calon istrinya atau mungkin anaknya. Kalau tidak melihat dia sehari saja dia tambah parah sakitnya kayak rasanya.
ada muryati ing ora ningaline man kula yaumin ing dalam setiap hari ing dalam saben dina, jika itu adalah kerabat, teman, atau orang-orang yang biasa membuat marit adirian, atau orang-orang yang bisa ditabaruki oleh marit, ya maka yusanu den sunahake lahum keduwene qorib, kemudian sodik, man yasta nisu bihi, terus man yatabarraku bihi, kemudian man yasukku alaihi adamu ru'yatihi kula yaumin, sunahake apa al muwasalatu nepung utawa nyambung, nepung utawa nyambung, ya setiap hari. Malam yunhau ing dalam selagine ora den cegah sapa nahu qaribi wasodiki ila akhirih, ketika memang tidak ada yang melarang. Kalau misalkan oleh rumah sakit, pihak rumah sakit dilarang, jangan setiap hari dijenguk, dia butuh istirahat yang lama, nggak boleh diganggu, ya maka nggak sunnah kalau ada halangan seperti itu. Kalau tidak ada larangan, tidak ada sesuatu yang mencegah, ya maka sunnah. Au ya'lamu utawa ngerti sapa qarib utawa sodik sampai akhir, man yasta'nasu bihi almaridu yatabarraku bihi yasuqu alai adamu ru'yatihi kula yaumin, ngerti karo hatau ing sengite marid lidzalika maring mengkono-mengkono muwasalah, ketika orang-orang tadi itu menjenguk setiap hari, kalau kelihatannya yang sakit itu tidak suka, ya maka tidak sunnah. Wa yukhafifulan ngentengake utawa ngringanake sapa al-jaru wal qaribu, tetangga atau kerabat, al-muksa ing meneng indahu ing dalem sandinge mari. Baliyu kurau balik dimekrohake apa itolatuhu nyuwekake al-muksu malam yafham ing dalam selagine ora faham sapa jar utawa qarib, malam yafham ing dalam selagine ora faham sapa jar lan qarib, ora faham minhu sangking marid, ar-rugbata ing demen fiha ing dalam italatuhu. Jadi memang awalnya itu sebaiknya tetangga atau kerabat itu tidak mendiamkan marid. Artinya itu tidak kok dia itu cuek terhadap sakitnya marid. Saya sudah menjenguk 1 kali kemarin pas awal sakit, terus setelah itu dia nggak jenguk sama sekali. Jangan seperti itu. Artinya ya dijenguk lah. Kalau sakitnya agak lama ya masa nyebut-nyebutnya 1 kali, ya mungkin 3 atau sampai 4 kali, menyesuaikan. Kalau hanya sekali itu berarti kayak mendiamkan, tidak mau tahu, kurang peduli. Bahkan itu dihukumi makruh ketika itu terlalu lama tidak menjenguk. Sakitnya 1 tahun, jenguknya hanya sekali tok, padahal itu adalah tetangga dekatnya. Itu termasuk itolatul muksi. Lah itu hukumnya tidak baik, makruh hukumnya. Ketika memang tidak diketahui kalau marid itu senang. Kalau maridnya senang ketika orang-orang tetangga atau kerabatnya itu tidak menjenguk, dia suka, ya malah bagus. Kalau marid itu mengharapkan, mana tetangga saya kok nggak jenguk sekali tok, padahal saya itu sakitnya lama, mengharapkan simpati mereka, lah itu baru itu hukumnya makruh ketika ada harapan itu. Kalau harapannya marid itu senangnya jarang-jarang dijenguk atau tidak mau merepotkan orang lain, ya maka itu mentakhfif itu lebih bagus. Wa yad'ulan
donga sapa jar utawa qarib, ndongaake lah, ndongaake sapa jar utawa qarib, tetangga atau kerabat ndongaake lahu maring marid bil afiati kelawan waras mendoakan kesembuhannya. Ini tumila lamun ta den arep-arep apa hayatuhu uripe marid, ketika masih ada harapan untuk hidup, maka mendoakan mari tersebut agar segera sembuh. Aitomia tegese yat mau apa tomia? Aitomia tegese kumecer utawa ngarep-ngarep utawa kepengin sapa jar utawa qarib, tetangga atau kerabatnya, fiha ing dalem hayatihi walau ala buktin senajan to iku tetep ing atase adoh utawa suwe, ya meskipun sembuhnya masih lama, masih jauh dari kata-kata sembuh, ini lama ya sakitnya, ya nggak masalah, dia doakan sembuh ketika memang itu ada harapan untuk hidup lagi. Wa ayakunan yen ta ana apa doa'uhu dongane jar utawa qarib, tetangga atau kerabat, iku as'alullahal azima rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Iku lafat as'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyasfiyaka. As'alu maknane as'alu nyuwun sapa ingsun. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Al-azima kang agung sinten Allah. Rabbal arsy rupane zat kang mengerani arsy. Al-azimi kang agung. Ya agung tuh arsy-nya. Ayyasfiyaka ing yen to paring waras utawa ing yen to marasake sinten Gusti Allah ka ing sira. Ayyasfiyaka ing yen to marasake sinten Gusti Allah ka ing sira. Aku mohon kepada Allah zat yang agung yang menuhani aras yang begitu besar, agar memberikan kesembuhan atas diri kamu. Nah, doa seperti itu sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambalan. Wa yutayyibu lan wa yutayyibu nafsahu. Wayutayi bulan ngarem-ngarem. Wayutayi bulan ngarem-ngarem utawa bagusi sapa jar utawa qarib. Lan bagusi utawa ngarem-ngarem sapa jar lan qarib utawa qarib, tetangga atau kerabatnya, nafsau ing atine marid. Nafsau ing atine marid. Bimarodi sebab lorone marid. Ya menghibur lah istilahnya, menghibur orang yang sakit yang dia jenguk. Bi ayat karo cara menghiburnya tadi, bi ayat karo gambare yen to nutur sapa qarib awil jar, tetangga atau kerabat yang menjenguk tadi, nutur lahu maring marid minal akhbari saking pira-pira khobar wal asar pira-pira asar. Nutur ma ing perkara tatmainu kang iso ngantengake, tatmainu kang iso anteng bihi kelawan ma anteng apa nafsu atine marid, yang bisa menenteramkan hatinya, menuturkan hadis-hadisnya Nabi, kabar-kabarnya dari ulama-ulama salaf, yang misalkan misalkan ada hadis dari siapa, sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Hakim, bahwasanya barang siapa yang sakit 1 malam saja, terus dia bisa sabar dan rela, itu adalah berasal dari Allah, maka maka dia seperti orang yang keluar dari segala dosanya. Dia seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya, seperti itu. Itu 1 malam saja. Apalagi kalau kamu sudah setahun sakitnya, berarti dosa kamu sudah hilang semuanya.
Nah, maka ketika orang yang sakit mendengar itu merasa tentram hatinya, diberi kabar-kabar seperti itu. Nabi pernah bilang kepada Abu Hurairah bahwasanya orang sakit satu malam saja terus dia itu sabar, dia itu ridho kalau itu adalah dari Allah, maka dia terlepas, terbebas dari segala dosa-dosa yang telah dia kerjakan, seakan-akan dia seperti lahir dari rahim ibunya kembali. Nah, maka akan senang hati orang sakit, maka pikirannya, hatinya itu menjadi bahagia, akan menjadikan dia cepat sembuh. Kalau diberi cerita-cerita yang malah, kemarin tetangga saya tuh juga sama sakitnya seperti kamu, waktu nggak lama dia meninggal, itu malah tambah parah penyakitnya, karena pikiran itu mempengaruhi sakit seseorang. Wa illa lan lamun ta ora wa illa yatmau wa illa lan lamun ta ora kumecer utawa kepengin sapa jar utawa korib pihayati ing dalem uripe marid, fayuraghibuhu mongko demenake sapa jar lan korib hu ing marid, didemenake fi taubatin ing dalem tobat, kon tobat. Ini orang yang saya jenguk termasuk orang yang berbuat bid'ah. Sebenarnya ini makruh saya jenguk, tapi berhubung tetangga saya, ya maka nggak makruh lah, sunnah juga. Cuman saya nggak mau dia sembuh nanti dia menyebarluaskan bid'ah-bid'ah yang mungkar, atau dia itu orang yang biasa berbuat tidak baik, dia sering nyuap, sering terima suap dan sebagainya. Nah, kalau dia sembuh nanti ya dia beraksi lagi, ya sudahlah, saya suruh dia untuk bertobat, barangkali dia ini adalah saat-saat dia terakhir, maka disuruh untuk tobat. Kalau orang yang berbuat dosa itu kalau mau tobat itu seakan-akan dosanya itu hilang semuanya, karena dia merasa menyesal melakukan itu pintu taubat itu belum tertutup selagi dia itu belum menemui ajalnya, sebelum ruhnya itu sampai pangkal tenggorokannya, itu masih ada harapan untuk taubat, maka tobat itu perbuatan nggak baik. Itu diberitahu tentang sesuatu yang membuat dia itu mau untuk tobat. Fayuraghibu mongkon demenake sapa jar utawa qaribhu ing marid fi taubatin ing dalam tobat, wasiatin lan wasiat, tahsini dzannihi lan bagusake penyonone marid bilai kelawan Gusti Allah. Sakitnya sudah parah, tidak bisa kayak sembuh, itu sebuah keajaiban. Sudah tua sakitnya itu banyak, terus ya maka sudahlah, ini adalah pelebur dosa-dosa kamu harus husnudzon kepada Allah, nanti kamu akan dimasukkan surganya Allah karena kamu sudah sakit begitu lama. Seperti itu, membantu hatinya untuk berhusnudzon kepada Allah. Tidak kok Allah ini membuat persangkaan buruk kepada Allah, ya mungkin setelah sekian lama Allah buat dia sakit, dia malah merasa benci kepada Allah. Maka jangan sampai seperti itu, tuntun hatinya untuk berhusnuzon kepada Allah, sunnah. Wa yadhkuru lan nutur sapa jar utawa qarib lahu maring marid, nutur ahwala sholihina ing pira-pira tindak lampah utawa tingkai pira-pira wong kang saleh, ahwala sholihina ing pira-pira tingkai wong saleh, fidzalika ing dalam mengkono-mengkono taubat, wasiat, tahsini dzannihi billah, menggambarkan, menghadirkan seorang tokoh yang bisa dicontoh. Wa yazidulan nambahi sapa qarib awil jar fi wa'di ing dalam ma'idhae qarib awil jar, diperbanyak ma'idhahnya, ditutur bagus. Wa yatlubu lan nuprih sapa jar lan qarib utawa qarib, jar awil qarib, kerabat atau tetangga, meminta doa minhu sangking marid, meminta doa kepada marid.
setelah memberi mauidhah, setelah membuat dia berkesucian kepada Allah, membuat dia taubat, saiki aku dongakno yo. Aku diutang wae iki tak bayar. Dongakno yo, guna bayar yo. Karena doanya Marid itu mustajab seperti apa namanya? Seperti doanya malaikat. Ada itu hadisnya dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah, bahwasanya idza dakhalta ala maridin, ketika engkau menjenguk orang sakit, masuk menjenguk orang sakit, maka perintahkan dia atau mohon kepada dia untuk mendoakan kamu, karena doanya itu sebagaikan doanya malaikat. Maka ya istilahnya mudah diijabi oleh Allah. Wa yusilan paring wasiat sapa qarib awil jar, lan paring wasiat sapa qarib awil jar, paring wasiat ahlau ing keluargane utawa ing bojone, ing keluargane Marid, khadimaulan pembantune Marid, paring wasiat birrifqi kelawan alus. Iki bapakmu sakit yo sing apik nek ngurmati yo aja terlalu dikasari. Dan kadang orang tua kalau sakit itu manja, terus orang yang nggak sabar, suami atau anak putu cucu-cucunya itu kadang-kadang berlaku kasar, dibentak-bentak. Jangan seperti itu. Berlaku lemah lembut, itu sudah tua, memang sakit seperti itu. Kamu harus pelan-pelan, harus sabar, harus berlaku yang halus, sehalus mungkin. Bihi kelawan Marid, nggak kok dibentak-bentak. Wahtimalihi lan nanggung Marid, wahtimali lan nanggung Marid, wasabar lan sabar alai ing atase Marid, wasabar lan sabar alai ing atase Marid. Lenat bidzalika krono, kenapa harus berlaku lemah lembut, berlaku sabar dan harus menanggung segala kebutuhan maupun tanggung jawabnya Marid? Karena linat bidzalika krono sunai mengkono arifki bihi wahtimalihi wasabri alaihi lahum ketuwene ahlahu khatimahu wa ya'muruhu lan perintah sapa jar awil qarib hu ing Marid bi ayat ta'ahada kelawan yang to ngreksa sapa Marid, ngreksa nafsu ing awak dhewe Marid, untuk senantiasa memerintahkan, memberi pesan kepada orang yang dia jenguk untuk senantiasa menjaga dirinya. Bi ayu lazima gambare utawa kelawan yen to netepi sapa Marid, untuk senantiasa atiba netepi atiba ing wangen-wangen. Disuruh untuk sering-sering pakai minyak wangi itu. Watazayyunulan nganggo wewangen utawa pepaes lah, aja wangen pepaes. Atiba mang wewangen, nganggo wangen-wangen. Watazayyunulan pepaes, nganggo pepaes. Yo bajunya ganti. Kemudian kalau perempuan misalkan ya pakai bedak, pakai wangi-wangian dan seterusnya. Kal Jum'ati kaya dene salat Jumat. Pabikiro atil Qur'ani lan kelawan maca Al-Qur'an, wa dzikri lan dzikir, dan juga doa. Senantiasa untuk membaca Al-Qur'an, senantiasa untuk berzikir, senantiasa untuk berdoa kepada Allah. Iya, itu memang sunnah seperti itu bagi orang yang menjenguk orang sakit. Wahikayatun wahikayatis solihina, lan piro-piro ceritane wong soleh-soleh, wa ahwalihim lan piro-piro tingkae solihin, tingkae mangindal maut ing dalem nalikane mati. Ya disuruh baca-baca cerita orang-orang soleh itu bagaimana sih ketika mereka sakit, terus keadaannya itu ketika mau meninggal itu seperti apa yang dia kerjakan itu. Fa innal marido krana saat temene wong kang loro iku yusanu den sunahake lahu ketuwene Marid apa jami'u dzalika sakabehane mengkono-mengkono yulazimati wa tazayyuna fi qiraatil qur'ani wa dzikri wa hikayatus sholihina,
Ketika orang-orang sakit itu disunahkan untuk berbuat hal-hal tadi, maka seorang yang menjenguknya memerintahkan itu juga membantu dia untuk mengerjakan kesunahan, maka yang juga diberi pahala sunnah. Wa yusilan wasiat sapa marid ahlahu ing keluargane marid, memberikan wasiat bisa beri kelawan sabar alaihi ing atase lorone marid, alaihi ing atase lorone marid suruh sabar. Atarakin nauhi lan ninggal sambat, lan ninggal sambat wanawi hilang sepadane nau. Ya, memberi wasiat kepada keluarganya untuk sabar ya. Nah, kelorong ini sing sabar, terus ojo gampang-gampang sambat, jangan mudah mengeluh. Watah sini khuluqihi lan bagusi akhlake, piro-piro akhlake marid, dan jangan diceritakan keburukan-keburukan saya. Ya, cerita kepada keluarganya yang senantiasa merawat dirinya. Ceritakanlah hal yang bagus dari saya agar mereka mendoakan saya. Kalau menceritakan hal yang tidak baik, nanti mereka malah tidak mau mendoakan saya. Wajatina bil munazaati lan ngedoi pertentangan. Dan jangan, ya sudahlah, perselisihan di antara orang itu jangan dilanjutkan, sudahlah kita mengalah saja tuh. Fi umurid dunia yang dalam pira-pira perkara dunia, tanah yang itu biarlah diambil mereka, kita gak usah memperpanjang, toh juga itu adalah saudara kita, seperti itu. Wastirdo ilan amreh jaluk ridho, wastirdo iman lan amreh jaluk ridho ne uwong lahu kang iku tetep keduwene man bihi kelawan marit ulqatun utawi kegantungan, ulqatun utawi kegantungan. Wa in khaffat hale senajan ringan apa ulqah, meminta ridho kepada seseorang. Kita selama ini memang merepotkan orang itu, kadang-kadang kita minta lebih, jangan-jangan mereka nggak ikhlas, terpaksa gara-gara sungkan sama kita yang tinggal lebih lama di sini. Ya sudah, minta anu sana, minta relanya, minta ridhonya gitu, biar hatinya itu tidak menyimpan rasa tidak enak kepada kita, saya yang sakit tadi, keluarga kita tuh. Pokoknya bisa ridho lah, bagaimana caranya. Atau dulu pernah punya ini kepada orang itu, maka mintalah ridhonya gitu. Payuh sinulan bagusi sapa almaridu wong loro dhannahu ing penyonone marid billahi kelawan Gusti Allah. Lasiyama apa maneh in hadaratu lamun to hadir hu ing marid apa amaratul mauti, pira-pira tandane mati, tanda-tandanya kematian, artinya tanda-tanda menjelang adanya kematian, untuk berbuat husnuzon kepada Allah. Li khabari muslimin krono hadis Imam Muslim, rupane khabar la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala ayadunnu annahu yarhamuhu wa ya'fu anhu. Ada hadisnya Muslim. Ini hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, riwayatnya siapa? Riwayatnya Imam Muslim, kabarnya Muslim kok. Ini hadis ini 3 hari disampaikan oleh Nabi dan didengar oleh sahabat Jabir bin Abdullah, tepatnya 3 hari sebelum meninggalnya Nabi. La yamutanna, Nabi berkata seperti ini, la yamutanna, ojo mati temenan sapa ahadukum salah sijine sira kabeh illa wa huwa kejaba hale utawi kejaba le utawi ahad iku yuhsinu agawe bagus sapa ahad adzanna ing penyono, atau iku yuhsinu bagusi sapa ahad bagus ya adzanna ing penyono, iku yuhsinu bagus sapa ahad adzanna ing penyono billahi kelawan Gusti Allah ta'ala halimalu sinten Gusti Allah. Ayadunnu tegese nyono sapa ahad annau ing sak temene Gusti Allah iku yarhamuhu bakal melasi sinten Gusti Allah, iku yarhamuhu bakal melasi sinten Gusti Allah ing ahad
Fayafulan bakal ngapura sinten Gusti Allah anhu sangking ahad. Dia pernah berkata, jika orang-orang yang sudah menjelang ajalnya itu tiba, maka jangan sekali-kali kalian semua mati, kecuali kalian semuanya itu membaguskan persangkaan kepada Allah. Artinya Allah nanti akan memberikan belas kasihan kepada kamu, tidak akan menyiksa kamu. Allah akan memberi ampunan atas dosa-dosa kamu. Jangan malah nanti mau meninggal, pikirannya orang sakit itu loh, nanti segera meninggal terus disiksa oleh Allah karena saya pernah dosa ini, dosa itu, saya tidak mendapatkan belas kasihannya Allah. Dia berpikir seperti itu, maka itu termasuk sebuah pikiran yang suudzon kepada Allah. Maka harus berbuat husnudzon, insya Allah nanti saya diampuni Allah karena Allah Maha Rahim. Itu kamu menjelang tanda-tanda dia mau meninggal. Wa amma sahih anapun utawi wong kang sehat fal awala mangka tes yang luwih utama lah keduwane as-sahih wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.